warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti dengan NIM R02201117 dari program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret tahun 2020. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan video edukasi mengenai permasalahan upah tenaga kerja di Indonesia. Yuk, mari menyaksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Perkembangan dunia industri kini kian maju dengan hadirnya revolusi industri 4.0 yang berfokus pada Internet of Things. Hal ini juga berjalan dengan bantuan robotik yang akan meminimalisir penggunaan tenaga kerja dari manusia. Di sisi lain, adanya pandemi COVID-19 memperburuk keadaan bagi para pekerja. Banyak pekerja yang dirumahkan dan tidak diberi hak sebagai buruh sepenuhnya. Nah, sebelum mengetahui hak buruh, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, menurut KBBI. Nah, pemberi kerja atau perusahaan ini mempekerjakan buruh di awal yang telah menyepakati sebuah perjanjian kerja bersama atau PKB antara perusahaan dan buruh yang merupakan salah satu sarana hubungan industrial yang berbeda dengan peraturan perusahaan yang hanya dibuat sepihak oleh perusahaan. Perjanjian ini adalah salah satu representasi perwujudan hak-hak buruh. Perusahaan yang mempekerjakan buruh wajib memenuhi hak-hak buruh. Hak buruh tersebut yaitu hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama, hak atas pelatihan, hak atas pendapatan tenaga kerja, hak atas melaksanakan kerja sesuai waktu, hak untuk istirahat dan cuti, hak melaksanakan ibadah, hak atas upah, dan hak atas mogok kerja, dan hak atas pesangon bila di PHK. Maksimal. Nah, menurut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, terdapat 3 komponen upah, yaitu yang pertama upah tanpa tunjangan, yang kedua upah pokok dan tunjangan tetap, dan yang ketiga upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Masalah upah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada penurunan upah, yang kedua ada upah di bawah UMR atau UMK, yang ketiga ada pemotongan upah, dan yang keempat ada pembayaran upah yang terlambat. Yang pertama, penurunan upah biasanya terjadi jika perusahaan mulai penurunan pendapatan, sehingga harus melakukan langkah penghematan berupa pengurangan upah pada pekerja. Selanjutnya adalah upah di bawah UMR atau UMK. Pada tahun ini, PP nomor 36 tahun 2001 turun. Nah, terdapat kenaikan upah minimum sebesar 1,09%, tapi kenaikan ini belum dianggap maksimal oleh para buruh karena kenaikan maksimal hanya sebesar Rp37.000, dan itu masih di bawah upah minimum pada saat Orde Baru. Yang ketiga ada pemotongan upah. Hal ini terjadi jika pekerja melakukan pelanggaran. Selanjutnya ada pembayaran upah terlambat. Jika perusahaan terlambat membayar pekerja, maka perusahaan dikenai denda sebesar 5%, dan akan dikenai denda 5% ditambah 1% per harinya. Dari permasalahan terkait upah buruh tersebut, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu serikat buruh membuka kotak aspirasi dengan tujuan menampung aspirasi para buruh tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada pihak top manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu serikat buruh mewakili para pihak buruh melakukan perundingan bersama pihak perusahaan, yaitu yang dinamakan bipartit. Nah, ini dilakukan mediasi antara dua belah pihak. Namun, jika tidak selesai perselisihan itu, maka akan dilanjutkan perundingan tripartit yang mendatangkan moderator dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dan mediator tersebut yaitu akan dapat melalui mekanisme penyelesaian seperti perselisihan hubungan industrial atau PPH. Selanjutnya, pekerja atau serikat buruh melakukan suatu musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral. Penyelesaian ini bertujuan untuk win-win solution atau informal dan fleksibel sifatnya. Maka, mediasi ini tidak dicari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi lebih mengutamakan bagaimana mediasi tersebut menghasilkan dan mencapai suatu kepentingan dari berbagai pihak, yaitu pihak perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga pihak tersebut harus bekerja sama menyusun baik kebijakan dan ketetapan terkait upah minimum yang patut bagi buruh, sehingga tidak memperberatkan salah satu pihak saja.